A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, jangan lupa kita bersyukur ya setiap hari ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Sampai hari ini kita masih bisa berbagi ya, saling memberikan informasi-informasi bermanfaat insyaallah untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, baik, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana ya seorang guru itu ya, guru mata pelajaran itu bisa berkontribusi dalam hal melatih anak didiknya untuk mengikuti event-event, lomba-lomba atau kompetisi semacamnya ya. Di dunia pendidikan itu ada banyak ya, ada banyak atau macam-macam lomba-lomba atau kompetisi ya, kompetisi yang bisa diikuti oleh banyak siswa atau peserta didik. Nah, salah satunya adalah untuk di tingkat madrasah ya. Madrasah ini adalah ada KSM atau kompetisi sains madrasah ya, kompetisi sains madrasah atau KSM. Nah, untuk KSM ini sudah dilaksanakan ya setiap tahunnya. Tahun ini tahun 2020 ada perbedaan karena mengingat kondisi sekarang yang sedang pandemi COVID-19, maka untuk KSM tahun ini itu dibuat tambah O-nya, KSMO atau kompetisi sains madrasah online. Jadi akan diadakan langsung secara nasional, itu langsung secara nasional, bukan lagi secara daerah, provinsi, kemudian nasional, tidak, tapi langsung secara nasional. Itu hari ini ya, tanggal 3 November 2020. Ini merupakan uji coba ya, uji coba untuk tingkat madrasah sanawiyah. Kemarin tanggal 2 November itu coba untuk tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, semoga adik-adik ya atau anak kami yang di tingkat madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah sekalipun itu diberikan ya kemudahan ya, kelancaran ya, dan juga keberhasilan ya yang terbaik lah, karena ini mengingat dan menimbang bahwasannya adalah pelaksanaan secara nasional langsung, bukan melalui secara bertahap-tahap ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, ya ini harus bisa melihat ternyata kemampuan kita secara nasional itu memang sebegitu gitu ya, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Oke ya. Nah, kemudian untuk tahun ini 2020, nah hari ini sebagai guru saya akan berbagi tips bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif. Nah, baik, untuk di tingkat madrasah sendiri ini sudah ada program dari madrasah, yaitu untuk pelatihan ya. Jadi ditunjuklah guru-guru pembimbing di SKM begitu ya, untuk bisa melatih anak-anak untuk ikut lomba-lomba, misalkan IPA ya. IPA itu misalkan ada beberapa orang guru ya, misalkan ada 3 orang guru atau 4 orang guru. IPS juga begitu, matematika juga begitu. Jadi ada IPA, ada IPS, ada juga matematika. Jadi untuk tiga mata pelajaran tersebut itu diberikan amanah pada guru untuk melatih anaknya secara berkala ya. Dalam seminggu itu bisa jadi 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu ya. Yang penting tidak terlalu jenuh, tidak pula terlalu jarang gitu ya. Artinya yang sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu dipaksakan untuk siswa. Oke ya, berikutnya selain untuk mengatur waktu, yang kedua kita harus bisa untuk memvariasikan soal-soal yang akan diujikan. Yang pertama pasti ya, kita bisa membahas soal-soal di tahun sebelumnya, tahun 2015, 2016, 17, 18, 19 sampai yang terbaru, dan kira-kira ada prediksi-prediksi ya soal-soal lainnya yang ada di internet, yang ada di Google, maupun yang ada di soal-soal ujian nasional maupun ujian buku-buku yang bisa dijadikan pegangan bagi siswa. Misalkan ada buku-buku detik-detik, ada buku-buku dari penerbit Erlangga, Yudhistira dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber buku yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk latihan-latihan soal agar bisa mengikuti KSM ya, kompetisi sains madrasah secara siap gitu ya, secara lebih baik, lengkap, dan pastinya secara maksimal ya. Nah, begitu. Oke, terus berikutnya adalah kita harus bisa memvariasikan jadwal kita, pertemuan kita, tempatnya mungkin ya, sehingga latihan soalnya lebih menyenangkan. Mungkin dibuat di perpustakaan atau di ruang kelas atau mungkin di ruangan lain yang itu bisa membuat siswa itu lebih enjoy. Kemudian juga pastikan kita bedakan dengan mengajar ya, dan juga bedakan dengan melatih, karena
untuk hal ini fokusnya kepada pelatihan soal, jadi kita fokus pada soal-soal yang sifatnya itu terintegrasi ya. Jadi seorang guru juga harus bisa mengetahui surat apa dalam Al-Quran ya artinya, kemudian juga hadis yang berhubungan dengan soal yang berkaitan, karena untuk soal KSM itu bukan sebatas soal-soal seperti biasa, tidak, tapi ada unsur-unsur Islam, Al-Quran dan hadisnya begitu ya. Jadi dikaitkan dulu, diberikan gambaran tentang Al-Quran dan hadis, kemudian baru dimasukkan ke dalam soalnya gitu ya. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua atau ketiga itu masih berhubungan dengan aspek keislaman, baru nanti yang di bagian akhir yaitu baru muncul soal yang itu berhubungan dengan konteks tadi ya yang sebelumnya. Jadi itulah bedanya ya KSM dengan yang ada di olimpiade lain ya, misalkan OSN ya, Olimpiade Sains Nasional atau yang lain sebagainya. Jadi untuk KSM ini memang ada sedikit perbedaan, dan disitulah keistimewaannya begitu ya. Ada unsur-unsur keislaman, dan juga siswa pun juga bertambah wawasan keislamannya, karena memang madrasah itu ciri khasnya ya. Madrasah hebat bermartabat. Apa yang hebat? Hebat dalam segi keilmuannya, dan bermartabat dari segi ketunaan dan kemuliaan ilmu yang didapatkannya. Nah, kemudian trik berikutnya adalah seorang guru harus bisa untuk ini ya, membuat suatu formula yang baru, rumus-rumus cepat ya, jika itu mungkin berhubungan dengan rumus-rumus, atau mungkin kata-kata kunci yang itu sifatnya bisa mudah untuk dihafalkan, atau mungkin bisa mudah untuk dicobakan untuk pembahasan soal-soal. Jadi guru bukan sebatas memberi materi ya seperti di kelas-kelas, tidak, tapi harus punya kata kunci atau trik-trik khusus gitu ya, atau jalan-jalan cepat. Kalau di bimbel-bimbel itu ada rumus The King namanya, ada rumus-rumus yang lain sebagainya yang itu bisa menjadi daya ingat ya, yang cepat untuk diingat-ingat gitu ya. Apalagi IPA itu banyak rumus-rumus yang berhubungan dengan kegiatan sehari-harian, misalkan fisika gitu ya, rumus gaya ya, rumus tekanan ya, dan sebagainya, volume dan sebagainya. Apalagi matematika yang juga memang luar biasa sekali. Begitu ya teman-teman sekalian, semoga teman-teman sekalian bisa melatih, mendidik, membimbing, membina anak-anak kita untuk bisa siap untuk mengikuti event-event lomba-lomba yang itu sifatnya lokal ya, dan juga internasional, dan bukan mungkin internasional ya. Ini sebatas yang bisa saya bagikan ya. Mungkin banyak lagi teman-teman yang lebih hebat dari kami, yang lebih baik dari kami, tapi inilah yang bisa kami berikan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Yang paling tidak kami bisa berbagi informasi yang itu bisa memperkaya khasanah keilmuan dari para penonton sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Selamat berlomba, semoga berhasil, semoga sukses. Bila taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.